Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Tentang Pantai Selamaran, pantai yang memiliki beragam cerita yang berkembang di masyarakat akan konotasinya yang mengarah kepada sebuah gerbang yang tidak semua orang ketahui. Pantai ini disebut-sebut sebagai dermaga bagi Ratu Pantai Utara dan para pengikutnya. Begitu juga dengan mitos yang berkembang di sana. Jika mendengar nama Dewi Lanjar, pasti yang tertuju oleh kalian adalah seorang ratu yang begitu menawan dan terkenal di Laut Utara. Namun pernahkah kalian mengetahui apa saja yang berada di bawah kekuasaannya? Apakah pernah ada orang yang pergi ke tempat Dewi Lanjar? Kisah ini merupakan sebuah kisah yang terkenal di tanah Pekalongan. Nama Dewi Lanjar memang tak setenar Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Namun Dewi Lanjar cukup banyak dikenal masyarakat pesisir utara, atau lebih dikenal dengan Pantura. Dewi Lanjar yang merupakan sebuah tokoh karismatik terkenal di tanah Pekalongan itu memberikan beberapa kesan menarik bagi para masyarakat yang hidup di pantai utara. Dewi Lanjar sendiri merupakan seorang janda yang ditinggal suaminya. Nama aslinya adalah Siti Khadijah. Semenjak ditinggalkan oleh suaminya, Siti Khadijah sangat bersedih. Dia pun bersemedi di pantai utara. Semenjak itulah Siti Khadijah didatangi oleh Nyi Ratu Roro Kidul. Nyi Ratu Roro Kidul memberikan mandat kepada Siti Khadijah untuk bersemedi di pantai utara. Alhasil ketika Siti Khadijah sedang bersemedi, tiba-tiba datanglah ombak besar yang menghantam Siti Khadijah. Dengan begitu dia dijadikan satu dari 28 abdi Nyi Ratu Roro Kidul dan terkenallah dengan nama Dewi Lanjar karena dia seorang petapa wanita yang berstatus sebagai janda. Lalu apakah Dewi Lanjar pernah bertemu dengan masyarakat biasa? Jawabannya pernah. Kisah ini berawal dari seorang tukang rias pengantin, sebut saja namanya Kang Daim. Dia terkenal sebagai tukang rias pengantin hingga ke seluruh penjuru Jawa Tengah. Saking terkenalnya, Kang Daim sering sekali mendapatkan permintaan dari berbagai pelanggannya yang sangat luar biasa. Namun kali ini berbeda. Suatu hari Kang Daim didatangi seorang wanita cantik dengan mengenakan baju kerajaan layaknya seorang ratu dan dipandu dengan menggunakan andong, kendaraan yang ditarik oleh kuda, bersama para punggawa seperti punggawa kerajaan. Dia adalah Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara. Dewi Lanjar beserta dengan beberapa penggawanya mendatangi Kang Daim karena ada maksud tertentu, yaitu ingin menjadikan Kang Daim sebagai perias pengantin dari saudara Dewi Lanjar. Awalnya Kang Daim tidak percaya. Ia seringkali mendengar isu dan rumor mengerikan tentang Dewi Lanjar, dan yang paling parah adalah mengenai pesugihannya. Banyak orang-orang Pekalongan dan sekitarnya percaya bahwa Dewi Lanjar merupakan pemilik dari pesugihan Laut Utara. Selain itu, hal yang janggal lainnya adalah kedatangan Dewi Lanjar yang entah dari mana dirinya mengetahui kalau profesi Kang Daim adalah sebagai tukang rias pengantin. Pikiran Kang Daim saat itu adalah ketidakmungkinan yang benar-benar terjadi bahwa sekelas Dewi Lanjar akan mengundangnya langsung dan dijadikan tukang rias pengantin untuk saudaranya. Alhasil terciptalah obrolan di antara keduanya. "Mohon maaf Ratu, bolehkah saya bertanya?" tanya Kang Daim. "Silakan Kisanak, tanyalah sesukamu," jawab Dewi Lanjar. "Apa yang membuat Ratu mempercayai saya untuk dijadikan tukang rias pengantin saudara Ratu?" "Namamu sudah sering kali aku dengar dari semua bawahanku. Mereka mengatakan jika kamulah satu-satunya tukang rias pengantin terbaik di Jawa Tengah ini." Mendengar jawaban itu, keraguan Kang Daim perlahan menghilang. Selanjutnya Dewi Lanjar pun menanyakan penawaran kepada Kang Daim terkait mahar yang akan dipatokkan oleh Kang Daim sendiri. "Silakan Kisanak, berapa mahar untuk bayaranmu?" tanya Dewi Lanjar. Kang Daim pun diam sejenak. Ia kemudian menundukkan wajahnya kembali sambil berkata, "2 juta rupiah," jawab Kang Daim. Dewi Lanjar yang mendengar itu langsung terdiam sejenak. Ia pun kemudian menyuruh penggawanya untuk segera bersiap-siap karena akan kembali ke istana.
Sebelum meninggalkan Kang Daim, Dewi Lanjar berpesan kepada Kang Daim mengenai pemberangkatan yang akan dilakukannya esok hari. Gunakanlah perahu yang sudah tersedia di bibir pantai. Perahu berwarna hijau. Layarnya menghadap ke laut utara dan terdapat satu buah dayung yang nantinya akan membawamu menuju istanaku. Kang Daim hanya menundukkan badannya sebagai tanda kalau dirinya sudah paham. Suara andong itu pun perlahan pergi meninggalkan tempat Kang Daim. Bersamaan dengan kabut turun, andong itu pun menghilang dengan sekejap. Malam harinya Kang Daim memberitahukan hal ini kepada istrinya terkait pemberangkatannya menuju istana Dewi Lanjar. Awalnya istri Kang Daim tidak menyetujui pemberangkatan tersebut. Hal itu dikarenakan beberapa orang yang datang ke sana ternyata tidak balik lagi. Penyebabnya mereka terjebak di istana Dewi Lanjar adalah karena mereka tergiur akan salah satu tempat yang menyimpan seluruh harta Dewi Lanjar. Mereka yang tergiur akan memutuskan untuk bergabung dengan Dewi Lanjar dan tak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Kang Daim paham akan perasaan istrinya yang terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Dirinya pun juga paham mana yang seharusnya untuk dilakukan dan mana yang tidak. Karena memang tidak semuanya mereka yang berada di Laut Utara mengajak kepada kesesatan. Akan tetapi manusianya sendirilah yang disetir oleh hawa nafsu sehingga dirinya tak mampu untuk menyeimbangkan antara keinginan dan keimanan. "Pak, tolong jangan sampai tertipu oleh harta benda yang ditawarkan oleh Kanjeng Dewi Lanjar," ucap istri Kang Daim. "Iya Bu, aku paham. Banyak orang yang terjebak di istana Kanjeng Dewi Lanjar karena tergiur oleh harta yang ditawarkan oleh beliau." Kemudian Kang Daim pun mencium kening istrinya. Ia berjanji kepada istrinya untuk tidak tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh Kanjeng Dewi Lanjar kepadanya. Keesokan harinya Kang Daim telah bersiap diri. Ia membawa segala peralatan yang digunakan untuk merias. Bukan hanya itu, seluruh pakaian Kang Daim juga mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon yang dijadikan sebagai tanda khusus jika dirinya adalah seorang perias pengantin. Beberapa saat sebelum pemberangkatan, istri Kang Daim memberikan pelukan hangat. Ia pun kemudian berpesan kepada Kang Daim mengenai tempat yang dimaksud. "Pak, pokoknya jangan sampai tergiur dengan harta kekayaan Dewi Lanjar. Itu godaan yang paling berat, Pak." Lagi-lagi pesan itu terus disampaikan oleh istri Kang Daim kepada Kang Daim. Menurutnya kekhawatiran terbesar istri Kang Daim adalah terkait kekuatan keimanan. Menurutnya banyak juga orang yang memang sekelas ustadz maupun kiai pernah terjebak karena tergiur oleh apa-apa yang diberikan oleh Kanjeng Dewi Lanjar. Kang Daim pun mengingat baik-baik pesan tersebut. Ia pun kemudian berangkat menuju pantai yang dirahasiakan yang tak bisa diberitahu terhadap seluruh halayak umum. Selama dalam perjalanan, Kang Daim terus mengingat pesan istrinya yang sangat sakral dan mengena dalam hati serta pikirannya. Ia tahu ada banyak orang di sekitaran Pekalongan dan sekitarnya takluk akan Dewi Lanjar dengan iming-iming harta yang sangat melimpah. Alhasil mereka yang berada di sana tak bisa kembali ke kampung halaman mereka karena jiwa dan raganya telah terikat oleh Dewi Lanjar. Sesampainya di bibir pantai, Kang Daim mencari perahu yang berwarna hijau dengan layar yang menghadap ke laut utara. Ia sendiri menjadi sorotan bagi orang-orang yang ada di sekitaran karena memang menggunakan pakaian adat Jawa dan membawa seperangkat alat merias pengantin yang ditenteng di tangan kanannya. Setelah Kang Daim menemukan perahu itu, ia pun langsung mendayung ke arah yang dimaksud, yaitu tengah lautan yang menjadi titik pertemuan antara dirinya dengan portal dunia gaib. Portal itu sendirilah yang akan membawanya langsung menuju kepada kerajaan Dewi Lanjar yang dikenal sebagai Ratu Pantai Utara. Kang Daim pun terus mendayung perahunya hingga turun gumpalan kabut aneh yang membuatnya menembus langsung ke sebuah gerbang besar yang dijaga oleh beberapa pasukan kerajaan Dewi Lanjar. Kang Daim sempat tidak percaya, karena baru saja dirinya berada di tengah lautan dan kini ia sudah berada di hadapan sebuah kerajaan yang megah lagi indah dan mewah. Kang Daim pun sadar ia kini sudah berada di domain atau jangkauan kerajaan Dewi Lanjar. Ia pun menemukan Punggawa yang pernah bertemu kepadanya di rumah. Kata Punggawa itu, Kang Daim langsung menuju ke tempat Dewi Lanjar. Perjalanan menuju ke tempat Dewi Lanjar sangat menguras nyali Kang Daim. Pasalnya setiap dia menemukan sebuah tempat, dia mendapati banyak manusia sedang disiksa. Kata Punggawa yang berada di sisinya mengatakan mereka semua adalah para pelaku pesugihan yang telah melakukan pesugihan kepada Dewi Lanjar. Bahkan ketika seorang melakukan pesugihan sesuai dengan profesinya, maka di tempat Dewi Lanjar pun dia melakukan pesugihan yang sama. Sebagai contoh, ketika dia melakukan pesugihan sebagai tukang bakso, maka di tempat Dewi Lanjar dia juga akan menjadi tukang bakso.
Kang Daim pun amat prihatin dengan keadaan para penghuni yang disiksa di tempat Dewi Lanjar. Namun dia juga sadar bahwa segala sesuatu pasti ada resikonya, dan mungkin ini resiko yang harus diemban oleh para pelaku pesugihan. Singkat cerita, akhirnya Kang Daim menuju sebuah tempat khusus di mana tempat itu telah terduduk seorang putri cantik yang akan menikah. Katanya dia adalah saudara dari Dewi Lanjar. Ada yang bilang juga dia adalah abdi dari Nyai Ratu Roro Kidul. Namun siapapun itu, Kang Daim tetap profesional. Dia menjalankan tugasnya sebagai perias pengantin. Kang Daim pun merias putri itu dengan sangat hati-hati. Ia tak mau ada kesalahan sedikit pun dalam merias seorang yang ada kaitannya dengan Dewi Lanjar. Setelah selesai, Kang Daim dibawa ke sebuah tempat yang mana tempat itu adalah tempat penyimpanan seluruh harta kekayaan Dewi Lanjar. Dimulai dari emas, uang, harta, perhiasan, permata, dan lain-lain. Kang Daim diminta untuk mengambil sebanyak-banyaknya, namun Kang Daim menolak. Dirinya ingat akan pesan istrinya bahwa ada suatu tempat yang menyimpan seluruh harta kekayaan di istana Dewi Lanjar. Dan tempat itulah yang disebut-sebut sebagai godaan terbesar setiap manusia yang memasuki istana Dewi Lanjar. Kang Daim tetap memegang kesepakatan awalnya saat melakukan perundingan mengenai mahar yang disetujui antara dirinya dan juga Dewi Lanjar saat itu. Kang Daim hanya meminta uang sesuai dengan kesepakatan pertama, yaitu 2 juta saja. Alhasil Kang Daim mendapatkan uang pesangon berupa 2 juta rupiah. Setelah selesai, Kang Daim diantar kembali ke tengah lautan. Ia kembali lagi ke gerbang tempat di mana dirinya akan berlayar kembali menuju pantai yang dijadikan sebagai tempat berlabuh perahunya. Kang Daim kembali menaiki perahu itu dan mendayung hingga ke pantai yang dirahasiakan tempat dan namanya. Sesampainya di pantai, orang-orang banyak yang melihat Kang Daim selepas dirinya berpulang dari tengah lautan tanpa membawa apapun. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang berada di sekitaran pantai mengenai apa yang dilakukan oleh Kang Daim menuju ke tengah lautan. Namun Kang Daim tidak memberitahukan akan hal itu. Kang Daim langsung menuju ke rumahnya dan memberitahukan perjalanannya kepada seluruh keluarganya. Semenjak kejadian itu, Kang Daim percaya bahwa para pelaku pesugihan akan mendapatkan resiko sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dirinya juga percaya bahwa yang membuat orang-orang terjebak bukan karena sosok-sosok yang diyakini sebagai pemberi kekayaan, melainkan nafsu dan keinginan besar manusia itu sendiri. Kembali lagi ke dalam Griyo Sewu Demit. Tepat saat dimana sosok nenek misterius itu pun menghilang, aku mulai bertanya-tanya, mengapa pertanda demi pertanda yang memang berada di tiap kisah pantai utara ini selalu membuat aku merinding dengan sendirinya. Belum lagi cerita-cerita terkait pantai Selamaran sangat bersinggungan dengan orang-orang yang mungkin saja sudah ditandai oleh para penguasa di sana. Bukan berarti dengan munculnya cerita-cerita ini, aku memandang terhadap pantai ini dengan konotasi yang tidak baik. Akan tetapi dengan keindahan pantainya, Selamaran memiliki cerita yang sangat menakjubkan. Aku segera mencoba untuk tertidur. Aku tidak ingin lagi ada gangguan-gangguan aneh yang kebetulan saja sangat menggangguku lagi. Berbeda dengan hal yang lain. Aku sendiri tidak menginginkan hal yang mengerikan akan terjadi lagi tiap kali aku melangkah dan menghuni rumah sekaligus kantor ini. Sudah hampir tengah malam. Aku masih memikirkan bagaimana caranya untuk tidur. Yang aku takutkan masih sama. Barangkali ini menjadi trauma diriku sendiri terkait dengan sosok-sosok yang bisa saja bermunculan di dalam kamar seperti waktu itu. Aku segera membersihkan kasurku lalu merebahkan tubuhku menghadap ke arah jendela kamar. Pikirku ini akan menjadi penjagaan bagi diriku sendiri ketika suatu saat ada sosok-sosok yang bermunculan kembali di jendela kamarku. Aku menengadah kedua tangan ke atas sembari membaca doa di dalam hati. Kali ini aku sedikit berucap juga di dalam mulut agar benar-benar Tuhan mengabulkan doaku. Sebenarnya aku sangat meyakini jika Tuhan menjaga dan melindungiku. Tapi ada saja memang gangguan-gangguan dari makhluk-makhluknya yang menyukai manusia-manusia tertentu. Ya Tuhan, aku serahkan tubuhku kepadamu. Jika nanti ada makhlukmu yang mengganggu, tolong hentikan. Amin. Selesai berdoa, aku langsung memejamkan kedua mata. Ingin rasanya benar-benar tidur tenang tanpa ada kendala dan halangan sedikit pun. Tapi berbeda lagi jika aku tertidur. Pasti akan ada saja gangguan-gangguan aneh yang selalu memberikan kesan yang tidak baik bagi pikiran dan juga hatiku. Saat aku tertidur, aku bermimpi berada di sebuah tempat. Aku bermimpi dengan jelas seperti sedang berada di dalam kejadian. Aku sedang menaiki sebuah perahu untuk berlayar ke sebuah tempat. Saat itu juga aku didampingi oleh Pak Hartawan. Entah mengapa aku bisa bermimpi seolah-olah berada di dekat pantai yang baru saja dibicarakan.
Saat itu aku hanya terdiam sembari menikmati alur perahu yang mengarahkanku kepada sebuah tambak tempat pemancingan. Tak berselang lama Pak Hartawan mengatakan kepadaku, ia memberitahu terkait tempat yang sedang kami lalui. "Mas, lihat ke depan, itu adalah pantai." Aku terkejut saat kabut yang baru saja menutupi pandangan di depan berubah menjadi pantai. "Itu pantai Selamaran, Pak?" tanyaku. "Bukan, Mas, ini adalah pinggiran dari pantai es." Aku bersyukur sekali. Faktanya pantai yang berada di hadapanku bukanlah pantai seperti apa yang diberitahukan kepada nenek misterius itu. Seperti layaknya sebuah undangan, kemungkinan besar nenek misterius itu adalah salah satu dari suruhan pantai utara untuk mengundangku ke pantai Selamaran. "Tapi Pak," aku terkejut di saat memandangi pantai yang dimaksud oleh Pak Hartawan. Di depan sana aku melihat sebuah bangunan besar nan megah seperti layaknya istana. Lalu tak berselang lama, aku seperti melihat gerombolan manusia sedang memasuki istana tersebut. "Pak, itu apa?" tanyaku. "Itu adalah orang-orang yang sudah terikat." "Sudah terikat?" "Iya, benar. Mereka yang sudah terikat dengan pesugihan, sukmanya akan tertahan di istana itu. Bisa dibilang apa yang berada di hadapan kita kali ini adalah bagian belakang dari istana Kanjeng Dewi Lanjar." Aku langsung terbangun di saat Pak Hartawan mengatakan hal tersebut di dalam mimpi. Aku benar-benar syok dan tak habis pikir jika apa yang baru saja aku mimpikan layaknya seperti kenyataan. Aku melihat jam di handphoneku. Ternyata sudah jam 2 pagi. Kini waktunya untuk kembali beristirahat karena waktu masih terus berjalan dan waktu tidurku terus-menerus berkurang. Namun di saat aku ingin tertidur lagi, aku dikejutkan saat mendengar suara gebrakan jendela dari arah depan. Jendela kamarku yang semula tenang kini bergetar dengan sendirinya. Lalu tak lama kemudian muncullah sosok hitam bermata merah. Sosok itu seperti melayang di udara karena yang aku yakini sosok itu seperti tidak memiliki tubuh. Tepat saat sosok itu muncul tepat di hadapan ventilasi udara jendela kamarku, tiba-tiba mata merahnya mengarahkan ke sebuah pintu. Tak lama kemudian pintuku digedor-gedor oleh sesuatu yang berasal dari luaran. Aku mengira getaran itu dihasilkan dari energi yang diberikan oleh sosok merah tersebut. Namun pikiranku salah. Aku yang sudah sangat ketakutan harus dibuat kerdil oleh sosok itu. Pandanganku terarah kepada bagian bawah pintu yang kebetulan terlihat dengan jelas bayangan kaki yang sangat ramai. Bersamaan dengan itu muncul bunyi-bunyian yang mengerikan dari luaran pintu. Ternyata mereka yang berada di luar kamar ini adalah sosok-sosok yang berasal dari rumah ini. Mereka berniat untuk masuk ke dalam kamar dan masuk ke dalam tubuhku secara bergantian. Pintu pun terus digedor-gedor dari luaran. Aku pun segera menahan pintu itu dengan tubuhku. Bersamaan dengan itu, aku mendengar kalimat mengerikan yang diucapkan oleh salah satu sosok yang berada di luaran kamar. "Cah bagus, ayo ikut nak, ikut ke pantai Selamaran. Ratu sudah menunggumu." "Enggak, aku gak mau ikut. Aku mau pulang ke rumah. Aku gak mau ikut." "Melu Yonang." Tak lama kemudian terdengar suara tawaan dari kuntilanak yang sering menggangguku di saat berada di dalam kamar mandi. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." "Melu Yonang, Melu Yonang." Mereka terus-menerus mengucapkan kalimat itu hingga membuat kepalaku sakit. Aku terus menahan pintu kamarku dari para sosok-sosok penunggu rumah ini. Namun aku tidak tahu bagaimana mereka semua berdatangan ke kamarku secara bersamaan. Aku pun kembali memandangi sosok bermata merah. Ia tampak kegirangan dengan ketakutan yang aku tampakkan. Tak lama kemudian matanya yang merah menyala mengarahkan lagi ke beberapa tempat. Tak berselang lama seluruh baju-bajuku yang tergantung di hanger berjatuhan dengan seketika. Begitu juga dengan seluruh benda-benda yang berada di sekitaran. Mereka semua berjatuhan dan kamarku berantakan dengan seketika. Aku pun berteriak meminta tolong, namun tak ada satupun yang mendengar. Ingin rasanya untuk berlari dari tempat ini. Namun apa daya, aku sendiri tak bisa melakukan hal itu. Lagi-lagi hidungku keluar cairan berwarna merah. Aku kembali kalah dengan gangguan-gangguan mereka yang kerap kali menerorku dan menggangguku. Pandanganku menjadi buram. Aku tak bisa melihat dengan jelas sesuatu yang berada di sekitaran.
Bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang membisikkan tepat di telingaku dengan bisikan yang sangat mengerikan. Awakmu kudu mati. 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 Tak lama kemudian seorang wanita dengan menggunakan pakaian adat Jawa duduk di sampingku sembari mengusap-ngusap dahiku. Yang aku ingat ia tersenyum kepadaku namun sesekali mengeluarkan lidah yang sangat panjang seperti ular. "Cah bagus, ayo ke pantai Slamaran," ucap sosok itu. Keesokan harinya tepat saat dimana aku ingin memecahkan teka-teki itu, aku pun meminta kepada salah satu orang kantor untuk mengantarkanku ke kota sebelah. Pikirku dengan memecahkan teka-teki ini, aku mampu tenang dan mengetahui sedikit apa yang disembunyikan dari pantai yang selalu disebut-sebut sebagai gerbang dari pantai utara. Tepat jam 14.00 aku berangkat menuju ke kota sebelah. Kebetulan di sana juga ada nenek dan juga saudara-saudaraku yang berasal dari bapak. Tapi kedatanganku ke sana adalah tidak untuk bertemu dengan mereka, melainkan memecahkan teka-teki dari pantai tersebut. Perjalanan kali ini menggunakan motor milik salah satu anak kantor. Aku diantarkan oleh salah satu anak kantor untuk menuju ke desa W yang berada di kota sebelah. Dan selama dalam perjalanan aku ditembak beberapa pertanyaan. "Mas, emang tujuan Mas mau kemana sih?" tanya Mas Ajib kepadaku. "Ada yang harus aku bereskan, Mas." "Emangnya Mas punya masalah apa sih?" "Semalam itu aku gak bisa tidur, Mas." "Loh, memangnya kenapa? Masih diganggu?" "Ya enggak sih, Mas." Aku terdiam sejenak. Debu-debu jalanan mulai menyerang mataku. Aku lupa menutup kaca helm guna mengantisipasi debu-debu jalanan yang berterbangan dengan bebas. "Lah, kalau nggak diganggu, terus kenapa, Mas?" "Mas tahu pantai es di kota ini nggak?" "Loh, tahu banget. Itu kan dikenal di sini, Mas." "Kira-kira jauh nggak ya, Mas, dari sini?" "Nggak jauh sih, Mas. Paling 1 jaman." Aku berpikir sejenak. Ini bukan masuk waktu libur. Aku tahu pekerjaanku masih terus berjalan. Kedatanganku ke pantai itu pun bukanlah keinginanku sendiri. Hati ini terasa berat untuk pergi ke sana. Namun selalu saja bisikan-bisikan itu terus menghantuiku setiap saat. "Jadinya gimana, Mas? Mau aku antar ke pantai itu atau ke desa W dulu?" "Ke desa W dulu aja, Mas." Motor pun memasuki ke sebuah jalanan desa. Di desa itu aku masih teringat tentang sebuah mitos yang beredar. Desa itu disebut dengan Desa Sajen. Entah apa yang menyebabkan desa itu disebut dengan Desa Sajen. Namun ada rumor yang mengatakan jika kita tidak memberikan sajen di sebuah pohon khusus, maka kita akan mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Rumor ini berkembang di bawah tahun 90-an, bersama dengan bermunculannya rumor-rumor lain seperti kuntilanak keliling, pocong ireng, dan juga lampor pesugihan. Sebelum masuk ke desa W, kita akan melewati sebuah desa yang bernama Desa M. Desa ini konon disebut-sebut sebagai kampung pesugihan. Di desa ini sendiri tersebar sebuah rumor yang mengatakan jika ada salah seorang warganya yang sengaja melakukan sebuah pesugihan dengan cara tumbal di desa-desa lain. Karena itulah banyak orang yang berhati-hati jika berurusan dengan desa yang satu ini. Mereka juga enggan menerima barang-barang yang belum jelas tujuannya. Kita kembali lagi ke desa W. Desa yang masih menyimpan misteri dengan jumlah penduduk warga yang bisa dihitung dengan jari. Ada rumor yang mengatakan, tepat di tengah-tengah desa ini dulunya adalah sebuah pemakaman. Karena itulah desa ini dulunya dikenal dengan nama Desa Sajen, yaitu sebuah desa yang dulunya memiliki kisah kelam yang sangat mengerikan. Orang-orang di desa ini seringkali meletakkan sesajen di tengah jalan, pepohonan, dan juga tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekacauan dan kecelakaan ketika ada tamu yang memasuki desanya. Dan pada akhirnya Desa Sajen masih menyimpan banyak rahasia yang sampai sekarang belum juga ada ujungnya. Aku tidak banyak berkata apa-apa sewaktu berada di desa ini. Aku hanya memperhatikan tiap gerak-gerik warga yang terbilang cukup aneh. Jika mereka mendapati warga asing yang masuk ke tempatnya, tatapannya berubah menjadi sangat sinis. Karena ketika aku mendatangi desa tersebut, aku tak banyak tingkah. Aku hanya ingin mampir sebentar untuk mengetahui langkah berikutnya yang harus aku ambil. Tiba di sore harinya, aku berkeinginan untuk kembali ke kantor. Aku ingin menemui Mas Aryo perihal bisikan yang berasal dari pantai es itu sendiri.
Masih belum jelas apa yang menjadikan semua ini terus berkelanjutan, hingga menjadikan aku harus terus mencari tahu terkait hal-hal yang tidak masuk akal. Namun dengan mengetahui hal rumit ini, mungkin aku bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dan hikmah untuk ke depan. Akhirnya tepat jam 4 sore, aku meminta kepada Mas Ajib untuk mengantarkanku kembali ke kantor. Aku ingin beristirahat dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan pantai es itu sendiri. Selama dalam perjalanan menuju ke kantor, aku membaca pesan WhatsApp yang masuk ke dalam handphoneku. Dan ternyata ada pesan dari Mas Aryo yang menyuruhku untuk segera pulang ke kantor. Heran, mengapa momennya bisa tepat? Apa ini hanya kebetulan saja atau memang sudah seharusnya berjalan seperti ini? Aku pun meminta kepada Mas Ajib untuk mempercepat dalam menyetir mobilnya. Tampaknya Mas Aryo juga menyadari akan bisikan yang menyuruhku untuk menuju ke pantai es itu sendiri. Singkat cerita, setibanya aku di kantor, Mas Aryo sudah berdiri di depan pintu. Ia kemudian memandangiku dengan pandangan yang penuh dengan kekhawatiran. Mas Aryo, sini Mas, masuk, ada yang ingin aku bicarakan. Terkait apa Mas? Mas Aryo pun menyuruhku untuk masuk. Ia seperti menyadari apa yang menjadikan hatiku begitu ragu dan penuh dengan kekhawatiran. Mas dapat bisikan aneh kan semalam? Kok Mas bisa tahu? Beberapa jam yang lalu aku juga mendapatkan bisikan yang sama Mas. Bisikan apa itu Mas? Ada sesuatu yang menyuruhku untuk mendatangi pantai es di kota P. Wah, jangan Mas, jangan ke sana. Memangnya kenapa Mas? Aduh Mas, itu adalah jebakan. Aku belum mengerti apa arti jebakan yang baru saja diungkapkan oleh Mas Aryo. Apakah memang jebakan itu sendiri mengarahkan kepada seseorang yang berkeinginan untuk mencelakaiku? Jebakan apa itu Mas? Setiap orang yang mendapatkan panggilan untuk ke sana biasanya akan menjadi tumbal. Itu kemungkinan besarnya Mas. Tapi yang aku rasakan dari bisikan yang Mas Panji rasakan juga itu mengarah kepada tumbal pesugihan. Aku terkejut mendengar hal itu. Mas Aryo seperti menakut-nakuti dengan kalimat semacam ancaman dan peringatan keras. Aku juga pernah Mas, ucap Mas Aryo. Pernah? Pernah apa Mas? Iya, aku pernah mendapatkan bisikan yang sama. Dan ternyata ada seseorang yang menginginkan aku menjadi tumbal. Dan Mas tahu siapa itu orangnya? Siapa yang ingin menjadikanku tumbal? Tanya Mas Aryo. Memangnya siapa Mas? Tetanggaku sendiri. Untungnya Mas Aryo memberitahuku terkait bisikan aneh yang memang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik.